Saya akan menjelaskan hubungan antara tradisi, cakupan, dan kelompok teori. Yang pertama adalah tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi adalah perbedaan sudut pandang antara individu melihat peristiwa kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi ini terdapat cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Pada tradisi ini saya mengambil contoh teori pengurangan ketidakpastian pada fenomena COD. Pada fenomena COD, pembeli yang belum memiliki pengalaman akan menanyakan dahulu kepada penjual untuk mengurangi ketidakpastian. Namun penjual yang sudah memiliki pengalaman ingin segera bertemu untuk melakukan transaksi. Tradisi retoris adalah seni berbicara secara praktis. Di dalamnya terdapat cakupan interpersonal, cakupan publik, dan cakupan massa atau media. Pada cakupan interpersonal terdapat teori kelompok pengembangan dan hubungan, dan teori kelompok diri dan pesan. Pada cakupan publik terdapat kelompok teori publik. Pada cakupan massa atau media terdapat kelompok teori media. Pada tradisi ini saya mengambil contoh teori retorika pada fenomena penjual tahu bulat yang melakukan persuasif menggunakan tagline tahu bulat digoreng dadakan supaya untuk menarik minat pembeli. Tradisi sibernetika adalah pemrosesan informasi. Pada tradisi ini terdapat cakupan massa atau media, cakupan interpersonal, dan cakupan publik. Pada cakupan massa atau media memiliki kelompok teori media. Pada cakupan interpersonal memiliki kelompok pengembangan hubungan dan teori kelompok diri dan pesan. Pada cakupan publik memiliki kelompok teori publik. Pada tradisi ini saya mengambil contoh teori pemrosesan komunikasi sosial pada fenomena pertemanan Facebook, yaitu pertemanan interpersonal dalam media Facebook. Tradisi sosiopsikologi adalah tradisi tentang perilaku dipengaruhi oleh suatu yang lain atau yang disebut variabel oleh psikolog sosial. Dalam tradisi ini terdapat cakupan interpersonal dan cakupan kelompok kecil. Dalam cakupan interpersonal terdapat teori kelompok diri dan pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Dalam cakupan kelompok kecil terdapat teori kelompok dan organisasi. Dalam tradisi ini saya mengambil contoh teori pemikiran kelompok pada fenomena klite. Pada fenomena ini, untuk masuk ke dalam suatu geng harus melakukan klite atau melukai seorang secara acak untuk mendapat pengakuan dari kelompok tersebut. Tradisi sosiokultural adalah tradisi yang menunjukkan bahwa seorang individu merupakan bagian dari sebuah kelompok yang lebih besar yang memiliki aturan dan pola yang unik. Pada tradisi ini terdapat cakupan budaya, cakupan interpersonal, cakupan massa, dan cakupan publik. Pada cakupan publik terdapat teori kelompok budaya dan keanekaragaman. Pada cakupan interpersonal terdapat teori kelompok pengembangan hubungan dan teori kelompok diri dan pesan. Pada cakupan massa terdapat kelompok teori media. Pada cakupan publik terdapat kelompok teori publik. Pada tradisi ini saya mengambil contoh teori interaksi simbolis pada fenomena malam satu suro pada penanggalan Jawa. Pada malam satu suro ini masyarakat Jawa akan melakukan ritual yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Jawa tersebut. Tradisi kritis adalah advokasi yang jujur. Pada tradisi ini terdapat cakupan publik, antarpersonal, massa, budaya, kelompok kecil, dan organisasi. Pada cakupan publik terdapat kelompok teori publik. Pada cakupan antarpersonal terdapat kelompok diri dan pesan dan teori kelompok pengembangan hubungan.
Pada cakupan massa terdapat kelompok teori media. Pada cakupan budaya terdapat teori kelompok budaya dan keanekaragaman. Pada kelompok kecil dan organisasi terdapat teori kelompok dan organisasi. Pada tradisi ini saya mengambil contoh teori retorika pada cakupan publik, yaitu fenomena orasi, demo, penolakan Omnibus Law. Tradisi semiotika membahas tentang tanda-tanda. Pada tradisi ini terdapat cakupan massa, cakupan antarpersonal, dan cakupan budaya. Pada cakupan massa terdapat kelompok teori media. Pada cakupan antarpersonal terdapat kelompok diri dan pesan, dan teori kelompok pengembangan hubungan. Pada cakupan budaya terdapat kelompok budaya dan keanekaragaman. Lalu ada teori semiotika. Pada tradisi ini saya mengambil contoh teori semiotika pada fenomena Blangkon yang memiliki makna filosofis di daerah Yogyakarta.